Kontras, namun sangat membumi. Beginilah barangkali setiap mata menangkap gambaran ketika melintasi Dusun Sade di kawasan Pucuk Lombok Tegah, Nusa Tenggara Barat. Bagaimana tidak, meski terletak persis di samping jalan aspal nan bulus, suku Sasak, penduduk asli desa Sade, masih berpegang teguh pada nilai adat istiadat, mulai dari bangunan, kebiasaan, hingga sistem pemerintahannya. Kalau kita bicara tingkatan, Juruk Liang itu setara dengan Pak Camat atau Kepala Desa? Kepala Dusun Kepala atau Dusun. Kepala Desa. Oh, okay. Jadi setara dengan Kepala Desa. Oke. Kalau Kepala Dusun, Kepala Adat. Karena yang memerintah hanya satu tempat, yaitu di area adatnya saja. Jadi ketika Kepala atau Juruk Liang ini dinyatakan sebagai Juruk Liang dalam, maka tidak ada satupun Juruk Liang yang lain, hanya Kepala Dusun yang ada. Oh. Ya, jadi Kepala Dusun itu include sebagai kepala adat, include mengelola dusun juga. Dan kalau secara kedusunan bernaung di dusun, tapi kalau secara adat maka mengelola sebuah adat. Iya. Karena keasliannya, Desa Sade pun didapuk menjadi destinasi wisata. Untuk berkunjung ke sini, wisatawan tidak perlu membayar biaya masuk, tetapi mesti didampingi oleh tour guide yang akan menjelaskan ragam detail dan kebudayaan yang dimiliki. Tidak jarang, pengunjung juga diperkenankan masuk ke rumah warga pada batasan tertentu untuk melihat lebih dekat bagaimana keseharian warga Dusun Sade menjalani aktivitas. Ada 3 jenis rumah tinggal yang dikenal di kawasan Desa Sade ini. Yang pertama, suku Sasak menyebutnya dengan Bali Tani. Ini rumah biasa yang terdiri dari ruangan, kemudian ada satu ruang untuk penerima tamu, dan satu ruangan lagi berisikan kamar untuk anak gadis atau juga dapur di dalamnya. Kemudian jenis yang kedua adalah rumah atau Bali Kodong. Bali Kodong ini diperuntukkan bagi mereka para lansia atau warga yang sudah lanjut usia, atau juga diperuntukkan bagi mereka pasangan suami istri tetapi yang baru menikah dan belum memiliki putra-putri. Nah, yang terakhir dikenal dengan Bali Bontar. Bali Bontar ini biasanya dimiliki oleh mereka-mereka yang secara strata atau status sosial memiliki kedudukan lebih tinggi secara finansial. Pada kesempatan ini, tim liputan diperkenalkan langsung pada Amat Cindage, sang kepala dusun. Meski namanya kini Amat Cindage, sebelumnya pria berusia 43 tahun ini punya nama lain. Hanya saja, suku Sasak punya kebiasaan mengubah nama setelah menikah dan memiliki keturunan. Terkait dengan nama Amak itu kan kalau sudah punya anak baru diganti nama dengan nama anak pertama. Kalau masih muda biasanya, misalnya saya namanya mudanya Mendap. Kalau sudah punya anak satu itu, anak pertama itu yang diambil nama Cindage. Jadi 3 nama ini kan nama mulai dari nama ibu sama bapak sama anak ini digabungkan jadi satu. Jadi nama ayahnya itu Amat Cindage, nama ibunya Inak Cindage, nama anak pertamanya itu Cindage. Diambil dari kata anak pertama itu yang diambil. Di situ diambil dari, kalau kita ceritakan filosofinya, di sini kan di rumah adat ini kan ada tangga 3 di sini. Jadi filosofinya itu menggabungkan agama waktu telu itu, ajaran waktu telu itu. Yang dimana di situ Buddha, Hindu, dan animisme atau Islam, sesudah Islam ya, sebelum Islam. Dulu, mayoritas suku Sasak menganut paham Islam waktu telu, yang hanya menjalankan ibadah sholat dalam 3 waktu saja. Karena dirasa 2 waktu sholat lain sebaiknya diwakilkan oleh sosok yang lebih luhur dan bijaksana, seperti petinggi adat atau pemuka agama. Namun kini sudah banyak warga yang memeluk Islam secara utuh. Selain kepercayaan dan sistem pemerintahan, bangunan rumah adat di Desa Sade ini juga syarat akan makna. Kepada tim liputan, Amat Cindage pun menjelaskan filosofi rumah adat yang ada di dusunnya. Memang rumah ini sengaja dibikin
rendah ke depan supaya sebelum masuk kita sudah menghormati pemilik rumah. Filosofinya seperti itu. Sedangkan nama Balinya ini, rumahnya ini kan Bali Tani. Bali Tani, Bali itu adalah rumah, sedangkan Tani nama dari pekerjaannya. Karena di sini masyarakat itu kan rata-rata pekerjaannya petani semua. Kalau tenun itu pekerjaan sampingan. Total 150 rumah adat berdiri tegak di Dusun Sade ini. Di tengah gempuran modernisasi, siapa mengira bahwa suku Sasak mampu bertahan dengan peralatan seadanya demi mempertahankan kebiasaan dan adat istiadat di Dusun Sade. Untuk memasak misalnya, suku Sasak di Dusun Sade masih menggunakan bara api dari kayu. Sementara semua peralatan memasak masih menggunakan perkakas berbahan tanah liat. Nah, meski peralatan sederhana, struktur bangunan rumah adat ini ternyata mampu bertahan ratusan tahun. Oh, ini rumah tua Ama dulu waktu masih kecil, Ama tinggal di sini? Iya, sebelum sekitar saya tuh umur, kalau sekitar umur 8 tahun, 9 tahun nih. Ini sekarang baru diganti. Sekarang 8 tahun ini baru diganti dindingnya dengan motif ini. Sekarang Ama sudah berapa tahun? Ini kan saya masih berumur 8 tahun. Ini dulu waktu diganti ini. Sekarang saya sudah berumur 43 tahun. 43 tahun. Berarti kurang lebih 35 tahun ini masih kuat. Masih asli kuat yang ini gitu ya. Tadi saya sempat tanya ini diganti berapa lama dindingnya karena kan ini anyamannya tradisional, ternyata 38 tahun dan masih kuat. Sebelum listrik masuk ke desa ini, warga memanfaatkan bambu dan kerang sebagai media penerangan yang disebut dengan penyembih. Untuk lantai rumah, ada satu kebiasaan unik yang hingga kini terus dilakukan suku Sasak, yakni melapisi lantai rumah dengan kotoran kerbau. Menarik kalau misalnya Anda pemirsa melihat rumah-rumah adat di Desa Sade ini ternyata menggunakan atap yang lebih rendah sebagai bentuk penghormatan terhadap pemilik rumah ya. Oleh karena kita mesti merunduk katanya. Kemudian lantainya dibuat dari tanah liat. Anda mungkin bisa lihat ke sini, ini adalah tanah liat yang dibangun. Lalu pada acara-acara tertentu, warna kehijauan ini adalah kotoran kerbau yang sengaja dilumuri oleh sang pemilik rumah untuk sebagai bentuk penghormatan dan menjaga kontur bangunan supaya tidak retak, begitu ya. Apa yang suku Sasak percayai soal kotoran kerbau ini terbukti adanya. Gempa yang melanda Lombok tahun 2018 silam sempat meluluh lantahkan Lombok. Gili-gili yang menjadi pusat pariwisata Lombok bahkan tidak menyala seperti ini. Semua tutup, sebagian besar bangunan di Lombok rusak. Namun, tidak dengan rumah adat suku Sasak yang tetap berdiri kokoh. Percaya atau tidak, mungkin saja ini terjadi karena kotoran kerbau yang selalu mereka gunakan untuk memperkuat struktur bangunan rumahnya. Tapi bisa jadi, kompleksitas ruang juga berkontribusi. Sebab, balai tani juga memang hanya berisikan 2 ruangan. Satu ruangan depan diperuntukkan menerima tamu, sementara ruangan bagian dalam merupakan area private atau dapur dan kamar yang diperuntukkan anak gadis. Kalau buat penerimaan tamu hanya di sini aja. Oh. Kalau tidur anak bapak ibu di sini. Oh gitu. Yang tidur di dalam anak gadisnya. Oh, gimana kalau satu keluarga nggak punya anak gadis? Ya, bisa tidur di sini. Semuanya. Ya. Oh, kenapa gitu. Anak gadis itu ditidurkan di dalam? Takutnya nanti diculik. Oh, karena ada nikah kawin culik itu gitu. Karena cara suku Sasak itu mengadakan pernikahan itu kan ada yang dinamakan kawin culik sama kawin lari. Kalau kawin culik ini kan biasanya dilakukan antara sepupu, masih satu kakek. Takutnya diambil sama sepupu sendiri gitu. Orang luar, makanya dipaksa biarpun tidak mau. Nah, disitulah peran belian yang kasih simbik gitu kan, supaya untuk melunakkan hati si gadis. Kalau kawin lari ini antara suka sama suka, bisa sama kampung luar. Pihak luar.
Nah, bicara pernikahan, suku Sasak Dusun Sade ini punya sejumlah aturan dan ritual tertentu yang tak bisa dilewatkan. Wangamurue gitu side berangti wonangene amurue paesan. Lantunan Rengganis memecah heningnya Dusun Sade siang ini. Rengganis adalah satu dari sekian naskah kuno yang ditulis dalam aksara Kawi atau Sanskerta milik suku Sasak. Bukan melalui media kertas dan alat tulis, melainkan daun lontar yang diukir dengan pisau khusus. Untuk menimbulkan warna pada ukiran, biasanya penulis kitab mengasapinya dengan api atau mengoleskan cairan kopi. Warga Dusun Sade sendiri tidak semuanya mahir membuat aksara Kawi. Hanya orang-orang tertentu yang mampu membuat dan membacanya. Ami wahingkang anenurat den tesami rahayu. Kalau Rengganis ini lebih cenderung yang di tempat dibacanya buat orang pernikahan. Oh. Nah di sini kan banyak mengajarkan tentang kehidupan, bumbu kehidupan, melangsungkan jenjang yang lebih serius di sini. Perjalanan setelah pernikahan itu diceritakan di sini. Gitu. Bagi suku Sasak ada banyak syarat agar bisa melangsungkan pernikahan. Salah satunya, kewajiban menguasai keahlian menenun bagi kaum wanita. Wanita Sasak yang belum bisa menenun tidak boleh melangsungkan pernikahan. Dari umur 10 tahun ya sudah mulai diajarin sama orang tua. Kalau dulu itu karena banyak teman-teman yang suka menenun ya setelah melihat orang tua. Jadi kita mulai dari daun ini, daun kelapa. Daun kelapa, terus kita mainnya di pagar-pagar rumah. Iya, dari daun kelapa baru ke ini, ke tenun yang lebih kecil. Ya, menenun akhirnya menjadi mata pencaharian tambahan warga Sasak. Jika suami pergi bertani, maka sang istri menambah kebutuhan ekonomi mereka dengan menenun. Namun, hasil tenun suku Sasak ini tidak diperjualbelikan dimanapun, kecuali di wilayah Dusun Sade sendiri. Hal ini sengaja dilakukan untuk menjaga kekhasan dan nilai-nilai tradisional Dusun Sade. Lalu, seperti apa proses pembuatannya ya? Simak usai jeda ya, dari nol ke 4. Gening Perisai membuka pertarungan epik antara dua pepadu di tengah lapang Dusun Sade. Petuk, rencek, gong, hingga suling memainkan drama yang membangkitkan adrenalin. Musik tradisional ini seakan menjadi jembatan pada uji nyali para pemuda Lombok. Keringat mengalir deras dari setiap pori kulit. Baik pepadu maupun mereka yang hanya menonton, ternyata sama-sama beradu cepat dengan ketegangan yang terjadi. Dua pepadu siap saling serang dengan penjalin, cambuk rotan khas suku Sasak. Selagi tangan kanannya kokoh menyergap penjalin, tangan kiri keduanya menggenggam ende atau perisai khas suku Sasak yang terbuat dari kulit kerbau. Pertarungan pun dimulai ketika pekembar atau wasit yang dibantu seorang penggat atau asisten memberi aba-aba. Keduanya adu ketangkasan dalam 5 babak. Uniknya, para pepadu mesti siap bertarung tanpa persiapan. Karena siapa saja bisa tiba-tiba ditunjuk untuk turun ke arena, termasuk tim liputan. Agenda peresan ini, pemirsa, daunnya digunakan memang untuk
sebuah perayaan begitu ya. Sebuah perayaan dan juga agen untuk memanggil hujan dulunya ya. Tapi kemudian ini jadi dimanfaatkan oleh para raja sebagai pelampiasan emosi ketika menang melawan musuh-musuhnya. Ini menyenangkan banget. Kendati menyiratkan adegan kekerasan, Paresian sebetulnya merupakan simbol maskulinitas kesatria. Karena sportivitas begitu dijunjung tinggi dalam gelaran ini, sehingga tidak ada dendam dari masing-masing pepadu yang bertarung. Sportivitas juga tergambar dalam kain khas yang digunakan oleh para pepadu. Jika Anda detil, Anda tentu menyadari bahwa pepadu bertelanjang dada ketika bertarung dan hanya menggunakan 2 jenis kain, yakni kereng dan bebet. Kereng ialah kain panjang seperti sarung yang dilipat. Kereng menjadi simbol komunikasi antar pepadu. Sementara bebet ialah kain sekitar 150 cm yang dipakai sebagai ikat pinggang agar kereng tidak melorot. Nah, bebet inilah yang menjadi simbol sportivitas. Sebab menjadi pembatas antara bagian tubuh yang boleh dan yang tidak boleh diserang lawan. Masing-masing pepadu mesti berlaku sportif dengan tidak menyerang bagian bawah bebet. Ya, kain bagi suku Sasak memang selalu memiliki makna. Bahkan untuk bertarung, kain yang dipakai juga begitu spesifik. Jika kereng dan bebet dipakai untuk bertarung dan menjadi simbol sportivitas, maka lain halnya dengan kain berang yang melambangkan kebesaran suku Sasak. Oleh karenanya, kain berang biasanya dipakai oleh para tetua atau pemangku adat yang dihormati. Beda lagi dengan kain tampuk kemalu yang berarti menutupi kemaluan. Jenis tampuk kemalu biasanya dipakai oleh para gadis suku Sasak yang senantiasa berpenampilan santun. Lalu ada juga nih yang namanya ragi genap yang biasanya dipakai oleh pengantin baru. Ragi berarti bumbu, sementara genap berarti sudah lengkap atau cukup. Jadi, ragi genap berarti mereka yang sudah cukup umur untuk mengarungi bumbu-bumbu kehidupan melalui pernikahan. Mundur ke belakang, kami ajak Anda untuk melihat cikal bakal dari kain tenun desa Sade. Yap, ini adalah pohon kapas. Dan dari 4 pohon kapas ini bisa menghasilkan kain dengan panjang 2 meter seperti ini. Syah. Kainnya 2 meter, lebarnya 150 cm. Sayangnya musim penghujan ini belum bisa dipanen. Tetapi biasanya dipanen pada saat masuknya musim kemarau ya. Dari bunga-bunganya tersebut kemudian dikumpulkan, dipetik, lalu diolah. Nah, kita akan coba sapa salah satu warga di desa Pendongdong yang baru saja memanen ini ya. Ini kapan, bulan apa dipanennya? Ya, bulan kemarin. Bulan kemarin panen ya. Ini adalah Musim kemarau. musim kemarau ya. Ini adalah hasil dari kapas-kapas yang dipanen dari pohon kapas. Dari berapa pohon ini Bu segini? 1 pohon. Ini 1 pohon. Oke. Jadi 1 pohon ini hasilnya adalah sebanyak ini. Bentuknya masih diambil dari bunganya begitu ya, seperti ini. Kemudian dari 1 pohon bisa menghasilkan sebanyak ini. Nah, untuk membuat 1 kain ini dibutuhkan 3 sampai 4 pohon. Berarti nanti proses ini kita rubah menjadi benang. Tenun dusun Sade terkenal dengan keasliannya. Semua proses dilakukan secara tradisional oleh tangan-tangan warga desa tanpa bantuan peralatan modern. Bunga kapas yang telah bermetamorfosa menjadi untayan benang perlu diwarnai terlebih dulu. Uniknya, proses pewarnaan dilakukan dalam skala rumahan dengan peralatan yang juga masih sangat tradisional. Lihat saja Ibu Ayu, salah satu wanita Sasak yang dengan telaten mempersiapkan proses pewarnaan dari balik dapur di balai taninya. Kuali dipanaskan di atas tungku yang dibakar bara kayu. Lalu sejumlah asam jawa dimasukkan. Proses sangrai ini memakan waktu hingga 20 menit. Kemudian air dimasukkan untuk mengekstrak warna coklat dari biji asam yang sudah disangrai. Biarkan mendidih hingga kurang lebih 1 jam. Ketika warna coklat sudah membaur dengan air mendidih, maka pewarna bisa dikatakan siap. Proses selanjutnya, tinggal merendam benang-benang dalam cairan pewarna alami ini. Setelah dirasa cukup, benang kemudian dijemur sampai kering. Permisi. Selamat siang Bu Ayu, sehat? Ini lagi proses pewarnaan Bu Ayu ya. Tadi saya sempat melihat prosesnya dari
mulai ketika kapas yang harusnya sudah dipanen begitu ya. Kemudian menjadi benang, lalu benangnya dilakukan pewarnaan. Bu Ayu tadi ya. Nah, ini setelah proses pewarnaan akan dikeringkan ya. Dijemur. Proses pewarnaan ini tadi butuh waktu berapa lama Bu Ayu ini? Untuk warna coklat ini khususnya? Ini tadi 1 jam.1 Tapi jam. kalau mau lebih warnanya lebih pekat lagi, lebih coklat lagi harus 1 malam, 1 hari. Oh, direndam di air panas terus diapikan. Enggak. Kalau udah mendidih, benangnya dimasukin. Setelah itu baru diaduk-aduk dulu biar rata, lalu dibiarkan aja. Didiamin aja dalam kondisi dingin nanti, biarkan dingin sendiri gitu. Iya. Yang ini contohnya sudah dijemur berapa hari? Kalau itu udah dijemur 1 hari. Oh, ini sudah dijemur selama 1 hari. Iya. Jadilah seperti ini. Yang warna putih ini diwarnai dengan warna apa ini? Kalau itu enggak diwarnain. Oh, ini nggak diwarnain. Warna asli dari itu. Kemudian kalau yang ini warnanya merah marun ini? Dari kulit kayu lake. Kulit kayu lake. Yang biru? Kalau yang biru dari daun nila. Daun nila. Oh. Kalau sebutan sasaknya daun taum. Daun taum. Kalau yang kuning ini kunyit pasti ya? Iya, itu udah pasti kunyit. Kunyit ya. Benang kering setelah dijemur boleh dibilang masih kusut. Oleh karenanya, perlu diproses pengumpulan. Nah, proses pengumpulan benang ini dilakukan dengan 2 alat tradisional, yakni ara dan andir. Perlu kesabaran yang begitu besar untuk melakukan proses ini, sebab untuk 1 gulungan benang saja prosesnya memakan waktu hingga 2 hari. Bu Ara biasanya melakukan proses ini sampai berapa lama? Bu Ara, Bu Ayu. 2 hari. 2 hari untuk kain seberapa besar? Untuk 1 benang aja ini sampai 1-2 jam. 1 benang ini 1-2 jam. Baru 1 warna aja gitu itu ya? 1 warna. Oke. Butuh waktu 2 hari untuk proses ini. Untuk membuat kain dengan ukuran 120 cm kali 200 cm ya. Anda bisa lihat nanti, saya akan coba tunjukin, saya berhenti dulu. Nah, saya coba tunjukin ke layar. Tangan saya sekarang agak-agak kuning ini ya. Ini kuning berasal dari pewarna alami dari benang ini. Yang katanya warna kuning menggunakan kunyit ya. Nah, ini bisa ke sini. Nanti pas penyucian awalnya pasti ada warnanya. Oh. Lentur. Setelah itu baru. Setelah benang terkumpul dalam bentuk gulungan sesuai warna, saatnya menyiapkan kombinasi. Untuk mengkombinasikan warna-warna benang, digunakan alat bambu tradisional yang disebut dengan ane. Tiap gulungan benang digantung melalui batang bambu ane. Kemudian benang ditarik mengitari bambu-bambu agar sesuai pola. Proses ini juga ternyata menyita waktu, hingga akhirnya benang siap ditarik dan disesuaikan dengan ukuran panjang dan lebar yang diinginkan untuk proses penenunan. Jika proses sebelumnya bisa dilakukan seorang diri, maka proses penarikan benang ini tampaknya perlu bantuan orang lain, sebab panjang atau lebarnya bergantung pada kebutuhan dan tidak bisa dijangkau oleh tangan seorang diri. Benang-benang sudah terpola, panjang dan lebar kain yang diinginkan juga sudah terukur. Nah, proses terakhir yakni menenunnya. Pada proses ini, Fanani, seorang penenun, menjelaskan bahwa setiap bagian dari alat tenun tradisional ini punya nama dan fungsinya masing-masing. Penggulung. Kalau ini pelungguk penggun. Pelungguk penggun. Penggun. Nah, ini apit. Apit? Ya. Oh, karena mengapit badan saya ini sampai gitu. Nah, kalau ini tali lekot. Tali lekot. Fungsinya untuk merekatkan ini ya. Ini lekotnya. Lekot. Nah, ini ban-ban. Ini ban-ban. Dan ini jajaknya. Jajak. Nah, ternyata di suku Sasak di Desa Sade ini menenun itu mostly hanya dilakukan oleh perempuan. Laki-laki jarang. Jarang sekali. Nah, tapi ini saya mau coba aja, nggak apa-apa kan? Karena saya bukan warga Sasak sini. Jadi coba aja boleh. Ini gimana caranya? Seperti ini. Ini? Nah, ini ya megangnya. Oke, megangnya gini. Dan Oh gini. Gini. Apa tadi ini nama alatnya? ini beri. Berire. Berirenya di gimana ini? Jadi tangannya seperti ini. Seperti ini? Diketuk 2 sampai 3 kali. Diketuk 2. Diketuknya kemana? Ke belakang. Ke belakang ini. Ya, 2. Sampai Tuh. bunyi. Oh, saya bunyi. Ini
Harus kuat. tenaga. Oh, Nah, Kunci dari menenun ialah konsistensi dan sinergi. Konsisten dalam ketukan, kekuatan, dan kaitan. Sementara semua anggota tubuh perlu bersinergi agar tetap fokus dalam menemukan pola, kerapatan benang, dan terakhir kualitas kain yang baik. Sebab salah sedikit saja, dua hal proses perlu diulang. Bukan hanya menghormati proses, kualitas kain yang baik dengan pola yang begitu rapi membuat wisatawan yang datang ke Dusun Sade ini tidak hanya tertarik melihat kebudayaan suku Sasak, tetapi juga membeli hasil tenunnya. tadi sempat belanja juga untuk Lumayan, apa yang dibelanjain tadi? kain sih. Kain-kain. Kebetulan saya suka ini produk-produk handmade ya. Jadi saya merasa itu ada energinya dan di sini saya punya pilihan yang banyak dan bagus-bagus gitu. Sampai bingung kita harus pilih yang mana gitu. Harga juga oke. Juga oke. Dan mereka juga nggak maksa lah jualnya gitu. Bukan hanya wisatawan lokal, tenun sade ini namanya juga harum hingga ke mancanegara. Buktinya, wisatawan dari berbagai negara juga singgah. Gimana? Mulai terpikirkan untuk coba menenun dan menuangkan karya? Atau coba berkunjung dulu aja ke Dusun Sade? Belum tentu Anda juga sesabar itu bukan untuk mengikuti seluruh prosesnya? Tapi mesti tetap semangat. Kalau gagal, jangan ragu untuk kembali memulainya lagi dari nol. Sampai jumpa di episode berikutnya ya.